Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-31. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk-bentuk kalian, ila suwarikum wa amwalikum, dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, hadis ini semakna dengan hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah tidak melihat kepada bentuk dan jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, bisa kita pahami secara global dari hadis ini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba bukan karena bentuk tubuhnya ataupun karena hartanya, tetapi Allah akan memuliakan seorang hamba ketika dia ya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan bahwa ya, hati dan amalan yang kita lakukan itu merupakan bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal merupakan bagian dari iman. Sehingga tidaklah dikatakan seorang itu beriman kalau hanya dia yakin dalam hatinya saja. Nah, karena hati yang baik, niat yang baik sesuai dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu termasuk syarat diterimanya amalan kita. Ya. Demikian pula harta bukanlah satu-satunya yang bisa membebaskan seorang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika harta itu tidak dia infakkan di jalan Allah, dia gunakan untuk hal-hal yang mengandung padanya maksiat, itu bisa menjadi kecelakaan baginya nanti di yaumul qiyamah. Maka kita tidak boleh meremehkan seorang muslim disebabkan karena tidak punya harta atau lemah atau bentuk tubuhnya tidak baik. Ya. Misalnya dia cacat dan semisalnya, ya, penampilannya tidak meyakinkan, ya. Maka ini bukanlah perkara yang dinilai dari Islam, tetapi yang dinilai bagaimana seorang itu beramal dengan hati dan dengan anggota badannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan ya pernah ya bahwasanya an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi annahu qala ma rajulun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisun ma ra'yuka fi hadha qala rajulun min ashrafin nasi hadha wallahi hariyun in khataba ayunkaha wa in syafa ayushafa. Ya, lewat seorang di depan Rasulullah, maka ada seorang yang duduk di samping beliau bertanya kepada orang tadi, bagaimana menurutmu orang ini? Ya, maka dia mengatakan orang ini adalah kalangan bangsawan. Demi Allah sangat pantas kalau dia ya melamar tentu akan diterima dan dinikahkan. Kalau memberikan rekomendasi maka akan diperhatikan, yakni diterima rekomendasinya. Ya, tazkiyahnya akan diterima. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam. Kemudian lewat ada orang lain, rajulun min fuqara'il muslimin. Ya. Seorang laki-laki dari orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana menurutmu orang ini? Ya, wahai Rasulullah, orang ini termasuk orang yang fakir di kalangan kaum muslim, maka sangatlah pantas bagi dia kalau melamar tidak diterima, kalau untuk dinikahkan, dan kalau diberi rekomendasi tidak diterima rekomendasinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, hada khairan min mil'il ardi mithla hada. Ya, orang ini lebih baik dibandingkan dengan semua orang yang ada di bumi yang keadaannya seperti orang yang pertama tadi. Nah, di sini menjelaskan betapa mulianya ketakwaan seseorang. Tentunya hal ini yang menilai adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang miskin belum tentu ya dia lebih jelek keadaannya daripada orang yang kaya, orang yang lebih memiliki kedudukan ataupun memiliki badan yang lebih kuat. Taib. Karena apa? Bukanlah karena badan seorang itu yang akan ditimbang atau akan menjadi pemberat ya, amalnya nanti di yaumul qiyamah. Bahkan disebutkan di hadis di sini nanti akan ada orang yang sangat gemuk pada hari kiamat, tetapi ketika ditimbang oleh Allah itu tidak dapat melebihi berat satu sayap seekor nyamuk. Ya. Ini menunjukkan orang yang besar itu belum tentu dia adalah orang yang besar pula amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis-hadis yang lain ini menjelaskan betapa besarnya ya keagungan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka perhatikan di sini ya para santri sekalian, betapa mulianya agama Islam. Islam akan mendudukkan setiap orang itu pada ya posisinya masing-masing. Ya, tidak akan merendahkan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang lemah. Ya. Bahkan mulianya agama Islam ini karena doa orang-orang yang lemah di antara kita. Ya. Orang-orang yang lemah di antara kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca pada pembahasan ini. Itu satu hal yang hendaknya kita perhatikan, bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuai dengan apa yang kita amalkan. Ya, orang yang baik dari sisi rupa dan hartanya, ketika dia berbuat baik maka juga Allah akan berikan kebaikan untuknya. Orang yang dia mungkin tidak memiliki harta, dia mungkin dari sisi rupanya tidak begitu ganteng, tidak begitu bagus, ya maka juga Allah akan berikan haknya masing-masing. Bukan karena sisi ya hartanya dia yang banyak, bukan, tapi dari sisi keikhlasan dia dalam beramal. Tayyib, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.